Kalau melihat mana sih yang paling bagus gitu ya, saya kembali lagi membahas bahwa yang paling bagus tentu adalah MPASI yang dibuat sendiri, yang homemade, selama bisa memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien. Tapi jika ini tidak memungkinkan, misalnya karena kapasitas lambung bayi yang masih sangat terbatas, masih terlalu kecil sehingga tidak bisa mengkonsumsi makanan yang volumenya cukup banyak, atau misalnya karena keterampilan makan bayi yang masih belum bagus benar, pilihan keduanya adalah MPASI yang terfortifikasi. MPASI yang terfortifikasi ini di Indonesia harus memenuhi Kodeks Alimentarius. Kodeks Alimentarius adalah aturan yang dibuat oleh WHO untuk produk pangan bayi, di mana isinya aturannya itu sudah jelas. Kandungan makronutriennya harus segimana, mikronutrien yang difortifikasi harus apa saja dan seberapa banyak. Jadi, kalau ditanya pemenuhan makro dan mikronutrien pada bayi yang lebih sering makan MPASI fortifikasi, jika MPASI fortifikasinya sudah terlabel BPOM, yang artinya oleh BPOM sudah diaudit nih, sudah dievaluasi memenuhi Kodeks Alimentarius, sebetulnya tidak perlu galau lagi kurang atau tidak. Tapi yang menjadi catatan adalah kenapa kok kalau gitu bukan MPASI fortifikasi aja yang udah jelas-jelas pasti makro mikronutriennya terpenuhi yang kemudian dijadikan pilihan pertama. Ingat bahwa pemberian MPASI itu tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga melatih keterampilan makan seorang bayi sampai dengan di usia 1 tahun nanti dia sudah bisa makan makanan yang sama dengan keluarganya, makanan yang sama dengan ayah ibunya. Kita tahu bahwa MPASI terfortifikasi ini apabila dibandingkan dengan MPASI rumahan atau MPASI homemade sangat terbatas rasanya, sangat terbatas teksturnya, yang tentu ini juga akan mempengaruhi pola makan anak ke depannya. Makanya sekali lagi yang terbaik adalah yang homemade karena rasanya banyak, teksturnya juga sangat kaya, kita bisa nyobain apa aja sehingga ini mengurangi kemungkinan seorang anak di usia 1 tahun ke atas jadi picky eater karena dia sudah terbiasa menerima berbagai macam tekstur, berbagai macam rasa sebelum 1 tahun. Nah, kalau MPASI fortifikasi kita juga tahu ya rasanya kebanyakan itu-itu aja, kemudian juga teksturnya ya begitu-begitu aja, baik ya atau bahayanya nggak ada bahaya karena memang tidak ada pengawet, tidak boleh ada pengawet ya atau tidak boleh ada bahan kimiawi yang berbahaya lain, tapi dari segi rasa, dari segi tekstur tentu terbatas. Jadi boleh kalau misalnya mau dimodifikasi atau mau dimix atau misalnya dalam satu kali makan pakai MPASI fortifikasi tapi saya tambahin daging ayam, boleh nggak? Boleh loh. Gitu ya.